Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid teacher semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun dimiliki oleh pihak asing. Ya, tidak semua perusahaan asing dimiliki 100% oleh orang asing. Ada juga perusahaan yang didirikan oleh orang asing dan pemerintahan Indonesia. Hari ini pada bagian ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia dan keuntungan juga kerugiannya adanya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama dulu ya, alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Ada berbagai alasan mengapa banyak pihak asing ingin mendirikan perusahaannya di negara kita. Alasan tersebut antara lain, yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ya, maksudnya adalah sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah. Negara kita ini dapat menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Lihat contohnya ya, di bawah itu ada gambar pegunungan. Nah, ini menandakan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang merupakan sumber energi panas bumi. Lalu, yang di sebelahnya adalah penampakan gambar batu bara. Ya, betul. Alam Indonesia mengandung banyak batu bara. Lalu yang gambar sebelahnya adalah PT Freeport di Papua. PT ini mengelola tambang emas terbesar di Indonesia. Alasan yang kedua adalah konsumen yang besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menjadi pasar yang besar bagi hasil produksi perusahaan asing tersebut. Nah, jadi karena penduduk kita sangat banyak, pasti kita akan menggunakan barang-barang yang disediakan oleh perusahaan asing tersebut. Lalu, alasan yang ketiga adalah banyaknya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tersedia pula banyak tenaga kerja sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerjanya di Indonesia. Jadi, selain karena penduduk Indonesia juga sangat banyak, otomatis penduduk Indonesia juga berkeinginan untuk memperoleh pekerjaan. Nah, perusahaan-perusahaan asing ini mendirikan perusahaannya di Indonesia, dia tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir kalau dia tidak mendapatkan karyawan. Gitu. Lalu alasan selanjutnya adalah stabilitas keamanan. Terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban di Indonesia membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Jadi, karena dia percaya kalau Indonesia itu aman, maka perusahaan asing berani mendirikan perusahaannya di Indonesia. Lalu, yang kedua adalah kita mempelajari tentang keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Ya, kita mulai dari keuntungannya dulu. Apa aja keuntungannya? Nah, adanya perusahaan asing Indonesia membawa keuntungan sekaligus kerugian bagi masyarakat, pemerintah maupun lingkungan. Dari keuntungannya dulu, yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak
yang dikenakan kepada perusahaan asing. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi melalui adanya alih teknologi. Alih teknologi adalah kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga ahli asing. Itu yang dimaksud dengan alih teknologi. Lalu kerugiannya apa aja dari adanya perusahaan asing di Indonesia? Yang pertama adalah adanya pencemaran udara, ya. Pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, suara, dan asap. Asap pabrik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran air disebabkan oleh pabrik yang membuang limbahnya ke sungai atau laut secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, air di lingkungan sekitar menjadi tercemar. Lalu yang kedua, kerugiannya adalah peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Ya, contohnya mungkin dulu kawasan Egypt, kawasan Hyundai, atau yang sekarang deh yang baru tuh yang di Delta Silicon, mungkin dulu adalah ladang atau pesawahan ya. Sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri. Itu sebagai contoh langsung ya yang kalian bisa ketahui. Lalu kerugian yang ketiga adalah hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Ya, itu adalah kerugian dengan adanya perusahaan asing di Indonesia. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih sudah melihat video dari teacher. Dan jangan lupa apabila ada hal-hal yang menurut kamu penting, silakan kalian catat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.